Anger management. Seringkali kita melupakan amarah yang ada dalam diri kita dan hanya menganggapkan masalah itu adalah masalah sepele. Tanpa mengetahui mengapa kita sering menumpahkan amarah kecil kita dan mengabaikan lalu meluapkan itu kepada orang lain. Jika sering diabaikan, tentunya akan menyiksa lingkungan di dalam diri kita. Tentunya orang-orang yang kita sayangi akan menjadi target utama dari luapan emosi kita. Hubungan yang sudah terjalin akan rusak jika emosi yang kita punya sering kita luapkan kepada orang lain, dan berakhir depresi karena kehilangan oleh orang-orang yang kita cintai. Tidak lupa banyak juga kasus yang diakibatkan dari emosi kita yang tidak tahu bagaimana cara mengelola dan bagaimana cara mengatur emosi kita yang memuncak. Contohnya adalah baru-baru ini pembunuhan teman akibat ditanya ayam dulu atau telur dulu. Itu tentu adalah salah satu kasus yang sepele, namun karena kita tidak mengetahui, orang tersebut tidak mengetahui cara mengatur emosi, tentunya emosi yang meluap dan emosi yang memuncak mengakibatkan kita tidak bisa berpikir secara positif dan melakukan hal yang tentunya merugikan diri kita, yaitu melakukan pembunuhan. Bisa saja melakukan pemukulan terhadap orang yang belum tentu salah, atau diri kita yang salah. Atau seringkali saya jumpai ketika menaiki motor, orang tersebut salah mengatur sennya, berhenti mendadak, namun mereka yang marah. Menurut studi, marah merupakan respon emosional yang kuat terhadap situasi atau stimulus yang dianggap sebagai ancaman, ketidakadilan, atau pelanggaran terhadap nilai pribadi seorang. Emosi dapat mempengaruhi psikologis dan interaksi sosial seseorang. Tentunya amarah merupakan hal yang normal semua orang punya, dengan tingkat yang berbeda-beda. Emosi manusia yang paling intens seringkali paling muncul dan sulit untuk dikelola. Ia muncul sebagai reaksi terhadap perasaan ketidakadilan, frustasi, atau ancaman yang dapat berkisar pada ketidaknyamanan pada diri sendiri. Ringan atau beratnya amarah yang meledak-meledak merupakan awal dari kehancuran seorang karena tidak mengetahui cara mengatur pola kemarahannya. Emosi merupakan seringkali dianggap negatif, padahal emosi adalah merespon situasi yang tidak adil, bertindak melawan kebenaran, ketidakbenaran, atau memperjuangkan hak-hak kita. Mengutip Mind, Body, and Brain terhadap dua jenis kemarahan, yaitu kemarahan fungsional yang sehat atau kemarahan dan kemarahan dysfungsional yang tidak sehat. Kemarahan fungsional mengetahui batasan pribadi seseorang yang dilanggar, sedangkan dysfungsional tidak sehat karena menutupi perasaan orang lain dengan pengalaman yang menyakitkan. Sementara itu, kemarahan akan menjadi anger issues ketika masalah yang berkaitan dengan pengendalian amarah dalam berbagai situasi sosial memicu ledakan yang memuncak sehingga sulit untuk dikendalikan. Ledakan ini biasanya tiba-tiba yang tidak dapat diterima secara sosial.
Orang yang memiliki anger issues mudah kali tersinggung, frustasi, serta memiliki jiwa temperamental. Meskipun kemarahan bukanlah gangguan psikologis, anger issues dapat menjadi berbagai kondisi kesehatan mental. Contohnya adalah orang yang depresi, demensia, ADHD, dan gangguan intermittent hingga gangguan bipolar. Jika sudah sampai tahap itu, perlunya tenaga ahli untuk memeriksa dan perlunya pengawasan untuk memulihkan diri sendiri. Kemarahan juga memiliki potensi yang paling destruktif jika tidak dikelola dengan baik. Ketika kita marah meluapkan tanpa pengendalian diri, ia bisa merusak hubungan dan menghancurkan rasa percaya diri yang menyebabkan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Ketika kita marah tidak ditangani dengan bijaksana, ia seringkali mengarah pada tindakan yang negatif. Kemudian akan kita sesali karena kita tidak bisa berpikir ketika kita marah. Rasa penyesalan mendalam adalah salah satu rasa yang paling membekas dalam diri kita jika kita melakukan hal yang di luar dari batas kemarahan kita, seperti membunuh, memukul seseorang. Kemarahan adalah emosi yang normal dan wajar, tetapi cara menghadapinya menjadi penentu dan dampaknya. Mengelola kemarahan bukan berarti menekankan atau mengabaikan, lebih tepatnya memahami akar dan penyebabnya dan mengekspresikannya dengan cara konstruktif. Salah satu langkah awal dalam mengelola kemarahan adalah dengan mengenali tanda-tandanya. Tanda fisiknya biasanya seperti detak jantung yang meningkat, wajah yang memerah, otot yang tegang, dan rasa panas di dalam hati yang menggebu-gebu. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa emosi sedang menguasai kita dan emosi sedang memuncak hingga meledak. Setelah kita memahami tanda-tanda kemarahan, langkah berikutnya adalah mengambil jeda sejenak, seperti sejenak berhenti dalam situasi yang memicu kemarahan, memberi waktu bagi tubuh untuk berpikir dan menenangkan diri. Teknik pernapasan dalam-dalam atau meditasi atau hanya sekedar berjalan-jalan bisa membantu meredakan ketegangan dan memberikan ruang untuk refleksi. Ini juga merupakan waktu yang tepat untuk menilai kembali situasi yang lebih jernih dan objektif. Komunikasi adalah aspek penting dalam mengelola kemarahan dengan baik. Pentingnya untuk mengekspresikan perasaan secara terbuka dan jujur, agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan kembali, jika kita mudah tersinggung, kita akan mudah melawan dan akan mudah sakit hati. Untuk itu kita perlu menghindari akibat-akibat, sebab-sebab yang akan membuat diri kita menjadi lebih marah. Mengelola kemarahan juga perlu memerlukan pendekatan yang lebih luas terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Aktivitas fisik seperti olahraga, yoga, memasak atau melakukan hobi-hobi yang kita suka bisa menjadi terapi untuk melatih kesabaran diri kita. Dan tentunya bisa menjadi orang yang lebih produktif. Menjaga pola makan yang sehat, cukup tidur, menjadi kontribusi pada kestabilan emosional. Dengan mengambil waktu untuk diri sendiri dan melakukan aktivitas yang menyenangkan, dapat memberikan dorongan positif dan mencegah kemarahan yang berkelanjutan. Memberikan dorongan positif dan mencegah kemarahan berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Selain itu,
Kita perlu mengelola amarah dengan meluangkan waktu untuk merenung dan mengevaluasi bagaimana cara memanage amarah kita yang sering meledak-meledak dan tak berakar. Dalam banyak kasus, mencari dukungan juga bisa sangat bermanfaat, seperti berbicara dengan teman, keluarga, atau seorang profesional yang bisa membantu memberikan perspektif yang berbeda dan membantu Anda menemukan cara-cara baru untuk mengatasi kemarahan. Terapi atau konseling bisa menjadi salah satu pilihan yang berguna, terutama jika kemarahan Anda sering berakar dari masalah yang mendalam dan berulang-ulang. Akhirnya, proses pengelolaan kemarahan adalah perjalanan yang berkelanjutan menuju pengembangan diri dan pemahaman emosi di dalam diri kita. Ini melibatkan kesadaran diri, refleksi, dan keterampilan untuk menanggapi emosi dengan cara yang lebih positif serta tetap tepat. Dengan pendekatan yang tepat, kemarahan bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi yang kuat dan hubungan yang kuat. Anger management memiliki manfaat bagi diri kita, yaitu dengan mampu mengkomunikasikan kebutuhan secara baik. Anger management membantu diri kita sendiri mengungkapkan amarah yang lebih jernih tanpa melibatkan tindakan-tindakan impulsif atau menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Dengan begitu, konflik dapat terselesaikan dan hubungan positif dapat dipertahankan. Pengendalian amarah memiliki dampak langsung terhadap meningkatnya kualitas kesehatan. Stres yang disebabkan oleh kemarahan dapat memicu penyakit seperti sakit kepala, sulit tidur, hingga pencernaan dan darah tinggi, atau berujung dengan kematian. Selain itu, memperbaiki kesehatan fisik, anger management juga dapat memperbaiki kesehatan mental dengan menyalurkan amarah kita secara tepat dan menghindari stres atau depresi. Cara mempelajari anger management pada dasarnya adalah sesuatu yang normal dan sehat. Namun, emosi yang berubah menjadi kemarahan dapat menjadi masalah saat Anda tidak dapat mengetahui cara mengendalikan kemarahan tersebut. Perlunya kita berpikir sebelum berbicara saat puncak amarah sedang terjadi. Misalnya, seseorang dapat mudah mengatakan sesuatu yang nantinya akan disesali. Cobalah luangkan waktu beberapa saat untuk mengumpulkan pikiran sebelum mengatakan apapun kepada orang yang kita cintai. Setelah tenang, ungkapkan emosi Anda secara jernih dan ungkapkan rasa frustasi dengan cara tegas, tetapi tidak menyakiti perasaan orang lain. Untuk referensi, di sini saya menggunakan Kompas, Halo Sehat, dan Halo Dokter. Untuk video, saya mendapatkan dari website penyedia video dan foto, yaitu di Freepik dan Shutterstock. Untuk tool, saya menggunakan CapCut. Sekian dari pembahasan anger management. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.